Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi fungsi dan pemetaan. Yang pertama, pengertian dari fungsi atau pemetaan. Pengertiannya adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, ya, tepat satu anggota gitu, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang disebut fungsi atau pemetaan. Jadi kalau diringkas, fungsi itu, ya, sebagai contoh di sini ada himpunan A dan himpunan B. Di sini ada diagram panah, ya. Patokannya kita pada gambar depan atau himpunan depan, di mana himpunan A harus mempunyai pasangan, tapi hanya satu, nggak boleh dua garis, ya, atau dua arah, dan nggak boleh kosong atau nggak punya pasangan gitu. Sebagai contoh, relasi anak dari, ya, kita makanya anak dari. Dari himpunan anak A siapa aja? Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Himpunan B itu ibunya siapa? Ibu Nia, Ibu Wati, Ibu Nina, Ibu Ida. Sekarang kita pasangkan. Dina anak dari Ibu Nia, Reza anak dari Ibu Wati, Andri anak dari Ibu Ida, Irma anak dari Ibu Wati, dan Dedi anak dari Ibu Ida. Nah, pada himpunan A semua mempunyai pasangan, kan, ya? Dan hanya satu gitu. Kita patokannya hanya di himpunan A, bukan di himpunan B. Kalau B ada double seperti ini, nggak apa-apa gitu. Artinya apa? Artinya kan Reza sama Irma itu adik kakak, dan Andi sama Dedi juga adik kakak. Sebagai logikanya gini, apakah A itu kan anak mempunyai dua ibu? Enggak kan? Tapi kemungkinan, ya, atau bisa jadi anak satu, anak dua ini ibu dari A gitu. Ibunya hanya satu gitu. Kalau ini kan anak nih, ini kan nggak mungkin kan ibunya dua gitu. Paham ya dimaksud, ya? Jadi patokannya himpunan A atau depan itu wajib memiliki pasangan satu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dan nggak boleh kosong gitu. Itu yang dinamakan dengan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kita ada contoh. Ada 3 contoh, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kira-kira gambar pertama apakah fungsi atau bukan? Nah, di sini kita bisa lihat, ya, pada B dia ada dua garis atau dua jalur atau dua arah. Double kan? Berarti ini bukan merupakan fungsi gitu. Karena kan tadi syaratnya hanya boleh satu jalur atau satu arah atau satu pasangan. B, ya, A ke W, B ke U, C ke X. Apakah fungsi? Betul. Kenapa? Karena himpunan A memiliki satu pasangan, ya. Betul, ya. Sedangkan gambar ketiga apakah fungsi atau bukan? Ternyata bukan. Karena apa? Karena B dia itu nggak punya pasangan. Sedangkan syarat fungsi itu apa? Harus memiliki pasangan. Berarti bukan, ya. Bukan merupakan fungsi, ya. Gambar pertama bukan fungsi karena ada anggota A yaitu B yang memiliki lebih dari satu pasangan, ya. Lebih dari satu, nggak boleh kan gitu. Gambar kedua merupakan fungsi karena setiap anggota A tepat satu pasangan himpunan B. Gambar ketiga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yaitu B tidak memiliki pasangan gitu, ya. Paham? Jadi kalian bisa bedakan, ya, yang mana merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Nah, di sini dua himpunan tadi, ya, di sini ada diagram panah memiliki nama atau tempat masing-masing, ya. Di sini ada himpunan B dan himpunan H.
di mana himpunan P yang anggotanya A, B, C, D merupakan daerah hasil atau domain. Sedangkan Q 1, 2, 3, 4 merupakan daerah kawan atau kodomain gitu. Ya, P yaitu A, B, C, D disebut daerah asal atau domain. Q 1, 2, 3, 4 disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan yang dituju kan A menuju 1, B menuju 2, C menuju 4, dan D menuju 2. Karena double hanya kita tulis satu aja gitu ya. Berarti daerah hasil atau range itu berapa? 2, 3, 4. Di sini kita bisa artikan apa? Himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan P, gitu ya. Itu yang dinamakan pemetaan pada fungsi, memiliki daerah masing-masing yaitu asal dan kawan. Di sini ada contoh nih. Di sini ada X sama Y. Gitu. X ini merupakan apa? Domain, dan dia merupakan kodomain. Gitu. Bisa ya? Nah, pada penulisan ini kan diagram panah. Kalau himpunan pasang berurutan, contoh 1 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 7 gitu. Dari sini kita bisa dapatkan ya. Ya, 1 ini merupakan apa? 1, 2, 3 merupakan apa? Daerah asal atau domain. Sedangkan 3, 5, dan 7 merupakan apa? Merupakan kodomain. 3, 5, 7 itu merupakan kodomain. Selain kodomain, dia itu merupakan apa? Merupakan range. Karena yang pasangannya dengan himpunan depannya gitu. Kalau ada 3,5 yang merupakan X yang mana? Yang merupakan X itu yang 3. Berarti dalam perusahaan himpunan kita awali dengan X baru Y gitu. Paham? Oke, selanjutnya. Pada bahasan tentang pengertian fungsi telah dikemukakan bahwa fungsi adalah relasi khusus. Oleh karena itu, fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Apa aja? Yang pertama, diagram panah, paham ya? Diagram kartesius sudah kita pelajari, dan himpunan pasangan berurutan, berarti ada 3 cara gitu menyatakan himpunan atau menyatakan sebuah fungsi. Ada yang kelewat ya. Ya, di sini ada untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama F, GH atau huruf kecil lainnya gitu. Bebas ya, tapi umumnya biasanya kita menggunakan F, G sama H. Tuh. Sebagai contoh, F titik 2A ada garis seperti ini, ada 2, dibaca apa? Fungsi atau pemetaan F memetakan A ke 2. Atau G titik 2, 3 menuju 4, dibaca fungsi G memetakan 3 ke 4. Itu cara membacanya ya, paham ya? Kita diulang. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan gitu? Berikut ini akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari 2 himpunan yang banyak anggotanya diketahui. Jadi ada 2 himpunan nih, gitu. Ada berapa kemungkinan sih terjadinya fungsi atau pemetaan gitu. Contoh, jika banyak anggota himpunan A, dan B adalah N, ya, ini simbol dari banyaknya anggota. Maka
Banyaknya fungsi dari A ke B. Berarti kan A ke B, berarti B pangkat A gitu. Jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota ke A. Kalau A ini 5 dan B-nya 2, berarti berapa? Kalau A ke B, berarti 2 pangkat 5. Kalau B ke A, berarti A pangkat B berapa? 2, gitu ya. Nah, sebagai contoh, jika A itu 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu X, di mana X lebih dari 5 dan kurang dari atau sama dengan 10, di mana X adalah bilangan ganjil. Tentukan banyak fungsi yang terjadi, fungsi dari A ke B, fungsi dari B ke A gitu. Ya. Anggota A itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu. Sedangkan B tadi apa? B itu kan bilangan ganjil, kurang dari 5, lebih dari 5 dan kurang dari sama atau sama dengan 10. Berarti siapa aja? Ya 7 dan 9. Berarti ada berapa? Ada 2 gitu. Banyak semua, sekarang kita jawab nih. Banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, berarti B pangkat A. Itu berapa? B-nya 2, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Sekarang kalau B ke A artinya banyak himpunan A pangkatkan himpunan B. A tadi berapa? A-nya 5, 5 pangkat 2 berapa? 25. Nah, sekarang kalau ada contoh seperti ya, ada fungsi A, ada A itu A, B dan B itu berapa? B itu B itu P gitu. Berapa banyak cara pemetaannya gitu atau fungsinya? Jadi kan A ke B gitu. Berarti kan B pangkat A. Ini ada berapa jumlahnya? Ada 2 anggota. Ini ada 1 anggota. Rumus A ke B berarti apa? NB dari NB dipangkatkan dengan N A. Berarti berapa? B-nya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti ada satu cara. Nah, sekarang kalau dibalik B ke A, berarti berapa? A, berarti A pangkat B, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti 2 cara gitu. Paham ya? Nah, kalau 3 anggota gimana Pak? Gitu. Contoh A itu A, B, C dan B itu PQ. B itu PQ. Berapa banyak cara A ke B? Itu akan ada 3 anggota nih. B ada 2 anggota. Berarti kalau A ke B berarti B pangkat anggota B pangkat jumlah anggota himpunan A, berarti 2 pangkat 3 berapa? 8 cara gitu. Paham ya? Gitu. Nah, kalau dibalik tinggal ini kan A ke B, berarti B ke A, berarti A hanya berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9 cara gitu.